Salam sejahtera, shalom dari Taman Patimura Ambon, The City of Music. Bersama saya Pendeta W. Supakua. Kita jumpa lagi dalam program 100 Hari Berdoa. Dan pada saat ini kita sudah berada di hari yang ke-29. Tentu kita bersuka cita di dalam Tuhan, oleh karena kita boleh menikmati berkat Tuhan bersama dengan keluarga kita masing-masing dari hari lepas hari sampai pada hari ke-29. Nah, umat-umat Tuhan dimanapun Anda berada, sebelum kita akan mulaikan firman kita di saat ini, mari kita semua berdoa meminta tuntunan kuasa Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersuka cita di dalam Tuhan. Karena pada saat ini kami dikumpulkan Tuhan, baik di tengah-tengah keluarga, ataupun bersama dengan tetangga, kami boleh siapkan hati kami untuk merenungkan sabda firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh-Mu yang suci ada di dalam hati kami, hadir bersama-sama dengan kami ketika kami akan mempelajari firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah, umat-umat Tuhan dimanapun Anda berada, ini adalah minggu kelima dalam 100 hari berdoa. Minggu keempat yang sudah kita lewati, kita berbicara panjang lebar tentang peran firman Tuhan. Apa manfaatnya, apa perannya, apakah dia dapat mempengaruhi kehidupan kita ataukah tidak. Dan minggu ini kita akan berbicara tentang doa, bagaimana peran daripada doa itu di dalam kehidupan kita. Dan judul yang saya ingin sampaikan di saat ini adalah selalu terbuka. Selalu terbuka. Dan firman Tuhan yang akan saya bawakan terdapat di dalam buku Yohanes pasal 1, ayatnya yang ke-45 dan seterusnya. Ketika Yesus sedang menuju ke Galilea, di perjalanan dia meminta Filipus untuk mengikutinya. Namun, Filipus kemudian pergi untuk mencari temannya, Nathanael, dan mengatakan kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Penyebutan nama Nazaret memicu reaksi yang sama bagi Nathanael seperti yang dimiliki oleh orang-orang saat ini. Sehubungan dengan COVID-19 ini yang menjadi penyebab semuanya ditutup. Mari kita lihat penekanan dari ayat ini, yaitu kata Nazaret. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Nathanael di dalam Yohanes pasal 1 ayat 46, ketika Filipus mengucapkan kepada Nathanael bahwa Yesus dari Nazaret. Dia bertemu dengan Yesus. Mengapa Nathanael berkata demikian? Bahwa mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Ada apa dengan Nazaret, saudara? Tempat Yesus dibesarkan. Nah, kita tahu bersama bahwa memang Nazaret adalah satu tempat yang tidak baik. Satu desa yang tidak baik, yang sangat berpengaruh buruk kepada siapa saja yang ada di sana. Namun dalam cerita Alkitab, sampai Yesus besar, Yesus tidak pernah terpengaruh dengan lingkungan dan situasi yang ada di Nazaret waktu itu. Dan Nathanael tahu betul kenapa sampai dia mengucapkan mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret. Karena memang dia tahu bahwa Nazaret adalah sebuah tempat yang tidak aman, tidak baik untuk perkembangan tabiat karakter kita saat itu. Kita mungkin bertanya seperti Nathanael, dapatkah sesuatu yang baik datang dari COVID-19 atau virus corona ini? Dari ketidaknyamanan dan kekacauan dari menjaga jarak sosial, dari ketidakmampuan jemaat
untuk berkumpul bersama-sama di rumah ibadah mereka. Tetapi terkadang hal-hal baik datang dari tempat-tempat atau pengalaman-pengalaman yang buruk. Yohanes pasal 1 ayat 47, cerita berlanjut. Pujian diberikan kepada Nathanael. Dia menanggapi undangan Filipus untuk datang dan melihat dan pergi bersamanya. Yesus melihat Nathanael, datang mendekat dan berkata, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Oh, ternyata ketika Nathanael bertemu dengan Yesus, secara spontan dia langsung berkata, "Lihat, inilah seorang Israel sejati." Oh, ternyata Yesus seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalam kehidupan Yesus. "Bagaimana engkau mengenal aku?" tanya Nathanael. Yesus menjawab, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Di dalam ayat 48 Yohanes pasal 1. Seketika iman membuka pikiran Nathanael yang tertutup dan dia mengaku, "Rabi, engkau adalah anak Allah, engkau Raja Israel." Di dalam ayat 49. Nah, saudara-saudara yang kekasih, dimanapun Anda berada yang Yesus cintai, Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Dia kemudian menambahkan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Di dalam ayatnya yang ke-50 dan ayatnya yang ke-51, bagian terakhir daripada Yohanes pasal 1. Dan saya mau hubungkan Yohanes pasal 1 ayat 50 dan 51 ini dengan apa yang tertulis di dalam Matius pasal 3 ayat 16 dan 17. Pada saat Yesus dibaptis, langit terbuka dan Allah mengurapi dan secara lisan memberkati anaknya. Penekanan saya adalah dari ayat 51 Yohanes pasal 1 dan Matius pasal 3 ayat 16 dan 17 adalah langit terbuka. Pena inspirasi Nyonya White, hamba Tuhan, menulis di dalam buku Kerinduan Segala Zaman, halaman 142 dan 143, bahwa di sini Kristus dengan sesungguhnya berkata, "Di tepi sungai Yordan, langit terbuka dan Roh Allah turun seperti seekor burung merpati ke atasnya. Pemandangan itu merupakan suatu tanda bahwa aku, Yesus, adalah anak Allah. Jika kamu percaya padaku sebagai anak Allah, maka percayamu pun itu akan dihidupkan. Kamu akan melihat bahwa langit terbuka dan tidak pernah tertutup lagi. Aku telah membukanya bagi kamu. Malaikat-malaikat Allah naik membawa segala doa orang-orang berdosa dan menanggung kesusahan mereka kepada Bapa di surga. Dan turun membawa berkat, harapan, keberanian, bantuan, dan hidup kepada anak-anak manusia." Satu kata yang saya ingin ucapkan saat ini adalah haleluya. Puji Tuhan, langit terbuka, langit selalu terbuka. Dan tidak ada satupun, baik prasangka, keraguan, bahkan COVID-19 sekalipun, atau perintah untuk tetap di rumah, atau iblis, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau apapun dalam semua ciptaan yang dapat menutup pintunya. Kalau kita buka di dalam Roma pasal 3 ayat 8 ayat 39. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa artinya langit terbuka? Langit terbuka artinya Anda dan saya memiliki akses yang penuh dan lengkap kepada semua yang ada di surga. Dan lumbung-lumbung itu selalu penuh dengan semua yang kita butuhkan. Akses, jalan masuk, hubungan dengan Tuhan tidak pernah tertutup
oleh segala sesuatu yang ada di atas dunia ini. Langit selalu terbuka, surga selalu terbuka, pintu rahmat Tuhan selalu terbuka untuk menerima saudara dan saya. Apa persediaan yang ada di surga? Segala sesuatu yang kita butuhkan untuk kehidupan dan kerohanian ada di sana. Buah roh ada di sana. Perlengkapan senjata Allah ada di sana. Janji-janji besar dan berharga ada di sana. Kelahiran baru dalam pengharapan hidup semua ada di sana. Pikiran Kristus, tabiat Kristus, kebenaran ada di sana. Dan setiap berkat rohani, berkat jasmani ada di sana. Pelabuhan, bandara mungkin ditutup baik berskala regional maupun berskala besar. Pertandingan basket ditutup, pertandingan hoki ditutup, pertandingan sepak bola pun ditutup, restoran-restoran pun mungkin ditutup, tempat-tempat di mana kita bekerja mungkin ditutup, bahkan gereja-gereja kita ditutup untuk sementara waktu. Tetapi ingat, saudara-saudara, surga selalu terbuka. Yohanes 14 ayat 14 berkata, "Jadi jangan takut." Yesus berkata, "Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jangan takut." Sekali lagi saya mau ulangi bahwa di dalam Alkitab ada 365 kali diucapkan kata jangan takut. Jadi artinya saudara dan saya jangan pernah takut karena surga, langit selalu terbuka untuk saudara dan saya. Mazmur 81 ayat 11 berkata, "Karena itu bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh." Ini artinya doa kita dijawab dan janji berkat itu akan menjadi bagian saudara dan saya. Untuk mengakhiri akan renungan saya di saat ini, ada sebuah kutipan yang indah dari Mrs. White di dalam Christ Object Lesson halaman 146 yang berbunyi demikian. "Engkau tidak perlu ke ujung bumi untuk mencari hikmat, karena Allah selalu dekat. Bukanlah kecakapan yang engkau miliki sekarang ini atau yang akan kau miliki nanti yang akan mendatangkan sukses kepadamu. Tetapi yang memberi sukses adalah apa yang dapat diperbuat Allah bagimu." Kita perlu mempunyai keyakinan yang kurang terhadap apa yang dapat dilakukan manusia, lalu lebih banyak menaruh keyakinan dalam apa yang dapat diperbuat Allah bagi setiap jiwa yang percaya. Ia ingin engkau menjangkau Dia melalui iman. Ia ingin engkau mengharapkan hal-hal besar darinya. Tantangan bagi saudara dan saya saat ini adalah, yakinkah Anda bahwa hari ini, besok, dan seterusnya surga selalu terbuka untuk Anda? Kiranya pekabaran di hari ini menjadi berkat buat kita semua, bahwa surga selalu terbuka dan berkat-berkat yang Tuhan janjikan akan selalu Tuhan alirkan di dalam kehidupan kita apabila kita selalu ada di dalam doa dan pergumulan hidup kita. Tuhan memberkati kita adalah doa dan harapan saya. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bahwa sebagaimana pengalaman Yesus ketika Dia selesai dibaptis, langit terbuka, surga terbuka, dan Roh Kudus turun ke atasnya, menggambarkan bagaimana kehidupan kami di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Kami dibelenggu oleh dosa, dan oleh karena dosa banyak sekali pencobaan yang datang silih berganti. Namun langit selalu terbuka, surga selalu terbuka untuk mendengarkan doa-doa dan pergumulan kami. Jawaban-jawaban indah akan dinyatakan di dalam kehidupan kami setiap hari, silih berganti dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk pengalaman firman Tuhan yang indah bagi kami di saat ini. Kami percaya kami semua akan terberkati. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.